Aduh, kenapa sih? Dia lagi, dia lagi. Kenapa bukan yang lain? Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Nah, teman-teman, baru kali ini ya di video saya ini buat tema tentang percintaan yang membuat kamu benar-benar bahagia di hari ini karena ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu ya. Dan kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang seru nih. Benar. Pernah apa tidak kamu bertanya ke dalam hati kamu, kenapa sih Mbak kok yang deket dengan saya justru orang yang saya nggak suka, orang yang saya nggak mau, tapi kok dia malah demen ya sama saya? Giliran orang yang saya suka, malah dia nggak suka sama saya. Salahnya itu di mana sih, Mbak? Gini loh, sebenarnya kalau kita itu tanya salahnya di mana, itu nggak ada salahnya di mana. Cuma ada beberapa hal nih yang nggak kamu tahu. Nah, kali ini di video ini izinkan saya sebagai sahabat baik kamu ya untuk memberikan petunjuk kira-kira saya harus ngapain sih Mbak kalau menghadapi situasi kayak gini. Ini menarik nih. Yuk, pertama gini ya, orang yang tidak kamu sukai, dia bisa menjadi demen atau suka sama kamu, itu karena kamu tidak berharap. Benar, kamu tidak berharap dengan mereka apa-apa. Jadinya cara kamu ngomong, cara kamu berperilaku akan lebih lepas. Dan itu yang membuat mereka nyaman dengan kamu. Dan itu yang membuat mereka jadi tertarik sama kamu. Padahal kamu nggak tertarik dengan mereka. Jadi itu dia, ketidakberharapan kamu sama mereka itu yang membuat mereka jadi nyaman dan akhirnya suka dengan kamu. Nah, celakanya diri kamu tidak sadar bahwa yang namanya harapan itu juga yang membuat pasanganmu alias calon gebetanmu ini jadi tidak nyaman. Coba sekarang kamu jujur sama saya. Ketika kamu suka dengan seseorang, pasti yang paling pertama muncul dalam hidup kamu adalah benar, harapan ya. Aduh, saya pengen jadian sama dia. Aduh, saya pengen deh jadi istrinya dia atau jadi suaminya dia. Seandainya dia bisa menjadi pria yang menjadi imam saya. Seandainya dia bisa menjadi istri saya. Wah, cantiknya. Tahu nggak? Itu yang membuat kamu jadi aneh. Ketika harapanmu terlalu tinggi, itu yang membuat mereka jadi kabur. Bukan karena kamu jelek. Bukan. Ya, bukan karena kamu gendut ataupun kurus, bukan karena kamu hitam ataupun putih juga, bukan ya. Tapi karena memang berharap itu membuat kamu menjadi manusia ajaib di depan mereka. Nah, Mbak, sekarang begini, gak mungkin saya berharap, kan saya suka. Wajar dong kalau saya berharap, kan saya suka Mbak sama dia. Bener nggak? Gini loh, kalau saya bilang wajar, sebenarnya nggak wajar. Tapi kalau saya bilang salah, ya nggak salah-salah banget. Gini deh, mau nggak saya kasih tahu sebuah hal yang merubah percintaan saya jauh lebih baik? Nih, saya kasih tahu ya. Teknik ini saya beri nama lihat dulu pakai mata lu baru ngomong. Apa namanya? Bener. Teknik lihat dulu pakai matamu baru ngomong. Yang saya maksud di sini adalah lihat dulu kekurangan dari calon gebetan kamu yang selama ini kamu agung-agungkan itu. Nih, saya tanya deh, kenapa sih orang-orang yang aneh tadi tuh, iya yang kamu nggak suka? Kalau kamu bisa nggak suka sama mereka, saya tebak ya, rata-rata kamu nggak suka sama mereka karena mungkin, maaf, ada fisik mereka yang tidak kamu banget. Atau mungkin ada kelakuan mereka yang enggak kamu banget. Nah, sekarang gini, biasanya terutama para cowok nih, cowok-cowok itu lebih gampang ilfeel sama fisik cewek yang tidak sesuai harapan. Betul apa enggak? Iya kan? Nah, sekarang coba deh, kamu sebagai cowok dulu nih, sebagai cowok coba inget-inget bagian apa dari tubuh cewek-cewek tadi yang ngejar-ngejar kamu tuh, yang kamu nggak suka. Bagian apa dari fisik mereka yang kamu tuh kayaknya nggak suka. Misalnya, Mbak, maaf nih ya, saya tuh nggak suka dengan cewek gendut, Mbak. Saya nggak suka sama cewek kurus. Ya udah, sekarang kamu lihat deh, lihat cewek yang membuat kamu terpukau tadi.
yang membuat kamu tuh punya harapan tinggi sama dia. Badan dia mungkin memang bagus, segendut yang kamu idam-idamkan. Tapi bagaimana dengan lubang hidungnya? Pokoknya cari deh satu kekurangan fisik nih, terutama buat cowok terhadap cewek ya. Cari kekurangan fisik yang membuat kamu sadar bahwa ternyata dia manusia biasa ya Mbak. Di balik kesempurnaan dia, di mata saya, dia punya kekurangan yang membuat saya sadar. Oh, iya ya, dia adalah perempuan biasa, sama seperti saya, lelaki yang manusia biasa. Nanti, ketika kamu melihat kekurangan dari cewek tadi, kamu akan berkata bahwa, iya ya, ngapain saya grogi sama dia? Ternyata dia juga punya kekurangan. Nah, di situ suasana akan mencair. Kamu akan lebih gampang untuk ngobrol. Percaya deh, itu yang dulu bisa merubah hidup saya. Nah, kalau perempuan bagaimana Mbak? Kalau tadi kan laki-laki tuh, perempuan sama nggak? Beda, beda ya. Perempuan itu melihat laki-laki bukan dari fisiknya. Saya ulangi lagi ya, perempuan melihat laki-laki bukan dari fisiknya. Perempuan suka dengan laki-laki yang ganteng, tapi bukan itu yang membuat mereka jatuh hati dengan pria. Nah, terus gimana Mbak? Kalau seorang perempuan nih, pengen dong selamatkan dari orang-orang yang bukan saya banget gitu loh Mbak. Caranya gampang, lakukanlah sebuah pengujian. Apakah dia laki-laki yang layak buat kamu atau hanya sebuah mimpi di siang bolong? Pengujiannya apa Mbak? Ujilah mereka atau ujilah dia dengan ajak bertemu kedua orang tuamu. Nah, ini dia nih. Ini yang membedakan lelaki sejati atau lelaki yang deminya cuma mengubar janji. Laki-laki itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, laki-laki yang beraninya di belakang layar dan laki-laki yang beraninya juga di depan layar. Ciri khasnya laki-laki yang beraninya cuma di belakang layar nih, dia itu beraninya cuma ketemu kamu doang, beraninya cuma merayu-rayu kamu doang. Tapi begitu diajak bertemu kedua orang tua, dia mundur. Padahal belum tentu diajak nikah, cuma diajak ketemu aja dia mundur. Apalagi diajak nikah. Boro-boro, kamu mau punya cowok kayak gitu? Jangan ya, jangan menaruh hati kepada sembarang laki-laki. Karena harapanmu kepada seorang laki-laki yang salah itu hanya akan membunuh dirimu sendiri aja. Oke? Ingat ya, ajak dia ketemu kedua orang tuamu. Nanti kalau dia berani, nah lihat tuh, dia adalah laki-laki yang bermental emas. Bisa kamu andalkan untuk kamu berikan hatimu. Itu akan menyelamatkan dirimu sendiri. Percaya deh. Oke, sekarang sudah mulai jelas ya? Jadi untuk yang laki-laki nih, harapannya itu dikecilin dengan cara melihat kekurangan fisik si perempuan. Kalau perempuan, jangan berikan hatimu atau harapanmu kepada sembarang laki-laki. Berikanlah hati kamu hanya kepada laki-laki yang mau diajak bertemu kedua orang tuamu. Itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mbak, gimana kalau saya sudah terlanjur memberikan hati saya kepada orang yang salah? Ini biasanya perempuan nih yang suka kayak gini ya. Jawabannya adalah beranikan dirimu untuk tidak menghubungi dia lagi. Karena kemampuanmu untuk bisa mengendalikan diri itu yang akan menyelamatkan percintaan kamu. Sekarang gini deh. Ini berlaku buat cewek dan cowok ya. Dengarkan baik-baik. Gak akan mungkin cowok atau cewek yang benar akan hadir dalam hidup kamu kalau cowok dan cewek yang salah dalam hidup kamu tidak dibuang. Saya ulangi ya, ini penting. Tidak akan mungkin pasangan yang menarik itu akan hadir dalam hidup kamu kalau pasangan yang salah itu tidak dibuang dulu. Masuk akal nggak? Iya kan? Kalau pasangan yang benar itu mau hadir dalam hidup kamu, buang dulu yang salah. Saya sudah mengajarkan kamu di bagian tadi, cara memancing mereka untuk datang ke hidup kamu. Ya, caranya adalah dengan mengendalikan harapan. Sekarang buang dulu yang lama, karena yang lama ini nih yang harus dibuang. Kalau yang baru yang baik, yang benar, yang buat kamu mau hadir dalam hidup kamu,
yang lama buang ya. Masuk akal? Sangat masuk akal. Kalau kamu suka dengan materi ini, suka banget, silahkan klik jempol ke atasnya dulu. Sudah? Terima kasih. Dan yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk dinyalakan juga tombol loncengnya, supaya kalian tidak tertinggal dengan materi yang akan saya bagikan. Oke, sebarkan juga link video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kamu punya ya. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.